Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifqah Latifatul Muasyarah dengan NIM 20323029. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Rizka Asapetsila. Nah, baik ya teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kita masuk ke materi langsung saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Ya, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, kita itu sudah biasa mendengar istilah modul ajar, apalagi bagi kita ya yang mahasiswa dengan jurusan pendidikan itu kita itu sudah tidak sangat asing sekali dengan istilah modul ajar. Nah, modul ajar itu adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar itu sangat penting bagi guru karena apabila guru itu tidak menggunakan modul ajar dalam pembelajaran, maka pendidik itu tidak akan tahu kayak semisal kayak menyampaikan materi ini, langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kalau tidak menggunakan modul ajar itu sangat guru akan sangat kesulitan ya. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, jika RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, istilah RPP itu digunakan sebelum kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi dulu sebelum kita berganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, kita itu menggunakan istilah modul ajar itu namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi belum menggunakan modul ajar. Nah, berbeda dengan sekarang karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka diubahlah RPP itu menjadi selanjutnya modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, ada modul ajar itu ada beberapa modul ajar itu sebuah dokumen yang eh, berisi yang pertama itu ada tujuan ya. Nah, tujuan itu merupakan apa yang ingin dicapai dalam suatu pembelajarannya. Misalkan kita mempelajari materi ini. Nah, tujuannya itu agar apa sih kita mempelajari materi ini itu? Selanjutnya, setelah tadi tujuan ya, selanjutnya itu ada langkah. Apa sih langkah itu? Nah, langkah itu merupakan cara mencapai tujuan yang tadi sudah ditentukan. Nah, misalnya kita sudah menentukan tujuan pembelajaran pada materi salah satu materi ya. Nah, kita itu lalu setelah menentukan tujuan itu kita menentukan cara atau langkah-langkah agar kita itu bisa mencapai tujuan yang tadi sudah kita susun. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran itu merupakan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, media itu bukan melulu soal elektronik atau teknologi ya. Media itu bisa juga menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya media itu harus teknologi itu enggak ya. Jadi apa namanya, kita juga bisa menggunakan media pembelajaran dari yang ada di lingkungan sekitar kita untuk menyampaikan suatu materi. Dan yang terakhir itu ada asesmen. Nah, kita sudah tidak asing ya dengan kata asesmen. Asesmen itu atau penilaian. Nah, asesmen itu cara menilai pemahaman siswa. Nah, eh, apakah siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau kebalikannya, siswa itu belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu bisa dikatakan asesmen. Nah, selanjutnya ada pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ada beberapa keunggulan ya dari modul ajar. Yang pertama itu lebih lengkap dibandingkan RPP. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi apa namanya, modul ajar itu komponennya itu lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Sebenarnya itu sama, mungkin
Bedanya yaitu ya komponen-komponennya itu kalau dalam modul ajar itu lebih lengkap. Selanjutnya terstruktur. Nah, maksudnya terstruktur itu modul ajar terstruktur dengan baik sehingga memudahkan guru merencanakan pembelajaran. Nah, jadi dalam modul ajar itu sudah terstruktur seperti langkah-langkahnya, terus tujuan pembelajarannya. Nah, itu dengan berurutan. Jadi terstruktur untuk memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran ya. Terus yang terakhir itu ada fleksibel. Apa sih fleksibel itu? Nah, di sini maksud dari fleksibel itu, ini ya, pendidik itu memiliki keluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, yang namanya peserta didik itu kan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Begitupun juga dengan karakteristik yang berbeda. Jadi tidak bisa peserta didik satu dengan peserta didik yang lain itu disamakan. Itu nggak bisa. Jadi kita itu sebagai pendidik itu harus menyesuaikan dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik mereka seperti model pembelajarannya, metode pembelajarannya, tuh. Eh, Selanjutnya itu ada alur penulisan modul ajar. Nah, alur penulisan modul ajar itu yang pertama ada kurikulum operasional. Apa sih kurikulum operasional itu? Nah, yang pertama itu kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional itu modul ajar itu dibuat berdasarkan kurikulum operasional yang berlaku. Kurikulum ini seperti jalan yang menunjukkan apa saja yang akan dipelajari. Nah, setelah menentukan kurikulum operasional, selanjutnya itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, setelah melihat kurikulum operasional, kita itu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tujuan itu seperti target ya, target yang akan diraih. Nah, selanjutnya itu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu, nah setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita menentukan alur tujuan pembelajaran, yaitu langkah-langkah atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, langkah itu seperti rencana atau perjalanan ya untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu dengan membuat modul ajar. Nah, lanjut kita ke komponen modul ajar lengkap. Nah, komponen modul ajar itu yang pertama, di sini kita akan membahas ya komponen modul ajar. Yang pertama itu fase capaian modul ajar. Yang selanjutnya itu jumlah jam pelajaran. Nah, biasanya kalau di modul ajar itu namanya alokasi waktu. Jumlah jam pelajaran itu adalah waktu yang digunakan dalam mempelajari materi itu. Nah, kalau di dalam SD itu kan 1 jam pelajarannya itu ada 35 menit. Kalau di SMP itu 1 jam pelajaran itu 40 menit. Nah, kalau di SMA itu 1 jam pelajaran 45 menit. Dan kalau di perguruan tinggi itu 1 jam pelajaran itu 50 menit. Nah, selanjutnya itu model belajar. Tujuan pembelajarannya tadi sudah kita bahas. Yang selanjutnya itu dimensi Pancasila. Nah, dimensi Pancasila itu maksudnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam materi pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengetahuan prasyarat. Apa sih pengetahuan prasyarat itu? Nah, pengetahuan prasyarat itu adalah pengetahuan dasar yang dimiliki siswa sebelum mempelajari materi tertentu ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar ya. Nah, bahan ajar itu meliputi buku, baik itu buku non cetak atau cetak, terus ya dan komen bahan ajar yang digunakan dalam memilih materi ya. Selanjutnya itu pemahaman bermakna. Tadi juga sudah saya sampaikan. Selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah, apa sih pertanyaan pemantik itu? Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik ke untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, di mana jawabannya itu masuk dalam materi pembelajaran yang dibahas. Nah, saya kasih contoh saja ya. Misal saat kita akan mengajarkan materi penjumlahan pada peserta didik. Nah, kita itu bisa memberikan pertanyaan pemantik seperti bagaimana sih suatu benda itu bisa
menjadi lebih banyak. Nah, itu kan pasti siswa akan berpikir kayak, oh iya ya, gimana ya, kok bisa benda itu bertambah banyak. Nah, itu kan eh, siswa itu akan menjadi kepo. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penjumlahan bahwa suatu benda itu bisa berubah menjadi banyak itu dengan cara ditambah atau digabung dengan benda yang lain. Nah, itu kan masuk dalam materi penjumlahan ya. Selanjutnya itu ada indikator keberhasilan, lalu ada asesmen ya, asesmen atau penilaian. Selanjutnya itu ada sarana. Nah, sarana itu meliputi alat ya, alat dan bahan seperti kayak ruang kelas, LCD, proyektor, spidol, buku, pokoknya yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, sedangkan kalau prasarana itu lebih ke materi dan bahan ajar yang digunakan ya. Nah, selanjutnya itu ada rencana kegiatan. Di sini ada komponen yang terakhir yaitu lampirannya. Lampiran itu ada tiga ya. Yang pertama itu lembar aktivitas. Lembar aktivitas itu bertujuan untuk melatih pemahaman, untuk mengecek atau melatih ya pemahaman peserta didik. Nah, misalnya itu saya kasih contoh kalau di dalam modul ajar itu LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Nah, di dalam rubrik penilaian itu biasanya meliputi bukan hanya meliputi penilaian pengetahuan saja ya, tetapi juga eh, sikapnya dan juga keterampilannya selama pembelajaran. Misalnya itu kalau sikap itu saat pembelajaran secara berkelompok, nah itu dia itu ikut bekerja sama dengan kelompoknya atau tidak. Nah, yang terakhir lampiran ini yang terakhir yaitu bahan ajar lain yang relevan. Jadi komponen di atas itu tidak harus ada di dalam modul ajar, tapi mungkin lebih baiknya itu dilengkapi agar modul ajar yang kita buat itu lebih bermanfaat dan memahamkan pembaca. Selanjutnya itu ada komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu ada tiga bagian ya. Yang pertama itu ada informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang terakhir lampiran. Nah, yang pertama itu ada bagian informasi umum. Nah, di informasi umum itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah itu biasanya meliputi kayak nama penyusun, terus nama sekolahnya, terus kelasnya, alokasi waktunya, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari materi tertentu. Jadi, misal sebelum kita mempelajari materi surat Anas ya. Nah, kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sudah harus mengenal huruf hijaiyah. Karena kalau peserta didik itu belum mengenal huruf hijaiyah, maka mereka tidak akan bisa mempelajari atau membaca surat Anas itu. Nah, selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tadi ya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Tadi sudah saya jelaskan juga. Lanjut ada target peserta didik. Nah, di sini itu target peserta didik itu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu peserta didik reguler. Nah, apa sih peserta didik reguler? Peserta didik reguler itu peserta didik yang bisa dibilang normal ya, tidak ada hambatan belajar atau tidak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya itu ada peserta didik dengan keterlambatan belajar. Nah, jadi peserta didik tersebut itu tidak hanya bisa menggunakan satu model pembelajaran. Misalnya, dia itu tidak bisa belajar hanya dengan menggunakan audio, tapi harus menggunakan beberapa model. Nah, di sini guru itu harus menyesuaikan ya kebutuhan peserta didiknya. Nah, dan target peserta didik yang terakhir itu peserta didik dengan tingkat kognitif yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, selanjutnya itu bagian yang kedua ada komponen inti. Komponen inti itu memiliki beberapa bagian ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, selanjutnya itu pertanyaan pemantik,
Selanjutnya ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu ada 3 bagian. Yang pertama itu kegiatan awal, selanjutnya itu ada kegiatan inti, dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ada asesmen atau penilaian. Selanjutnya itu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan itu diberikan peserta didik eh, saat peserta didik itu sudah mencapai KKM. Nah, sedangkan remedial itu sebaliknya diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai nilai maksimum. Selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, bagian yang ketiga yaitu ada lampiran. Lampiran ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik ya. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Selanjutnya itu ada glosarium dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di sini ada komponen modul ajar yang wajib. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa wajib. Nah, wajib itu berarti kan harus ada dalam modul ajar itu. Nah, di sini alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen utama. Ya, berarti ini itu komponen yang wajib ada pada modul ajar ya. Ada 3. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada asesmen pembelajaran. Ya, pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang. Selanjutnya itu ada acuan teknik modifikasi modul ajar ya. Yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP. CP itu capaian pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini pendidik itu harus menetapkan tujuan belajar itu berdasarkan CP dan ATP sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya itu menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya itu ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Nah, maksud dari holistik itu tidak hanya dalam aspek kognitif saja atau pengetahuan saja, tetapi juga meliputi meliputi apa namanya afektif atau sikap dan juga psikomotorik atau keterampilan. Ya, selanjutnya itu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, di sini itu berkaitan dengan pembelajaran kontekstual atau mengaitkannya itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya itu yang terakhir pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Maksudnya pembelajaran itu harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Nah, yang pertama itu apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Maksudnya itu apakah modul ajar yang dipilih itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk termasuk analisis tingkat pencapaian uh, anak tingkat pencapaian. Nah, selanjutnya itu sesuai apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik muridnya. Nah, di sini itu apakah modul ajar itu cocok dengan kondisi dan karakteristik siswa di sekolah, pertimbangkan juga usia, tingkat pemahaman, dan juga minat siswanya. Selanjutnya itu ada sesuai, mohon maaf ya, selanjutnya itu ada apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah. Maksudnya itu apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu tersedia di sekolah. Karena kalau semisal kita membuat modul ajar ya, kita membuat modul ajar, kita sudah menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tetapi sarana dan prasarana yang kita butuhkan itu tidak ada di sekolah. Nah, itu kan pasti kan akan menjadi tantangan, akan menjadi hambatan yang. Nah, selanjutnya itu adakah yang perlu
yang perlu atau bisa dimodifikasi. Nah, modul ajar yang perlu dimodifikasi atau diperbarui. Nah, ini meliputi seperti materi, model, dan lain-lainnya. Apakah ada yang harus diubah atau dimodifikasi atau tidak? Kita lanjut contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, pendidik itu diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Selanjutnya itu ada paradigma asesmen ya. Nah, asesmen itu, nah di sini itu ada yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama itu ada penerapan pola berpikir atau growth mindset. Nah, growth mindset itu kan adalah cara pandang yang percaya bahwa kemampuan seseorang itu dapat berkembang dan ditingkatkan melalui usahanya. Nah, contohnya itu, contoh dalam asesmen itu, guru tidak hanya berfokus pada nilai ujian saja, tetapi juga melihat upaya dan perkembangan siswa. Nah, selain itu, guru itu juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu juga meningkatkan perkembangan peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu ada asesmen terpadu. Nah, di terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Nah, selanjutnya itu ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Dan yang terakhir itu khusus SMK terdapat juga beberapa asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Selanjutnya itu ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Selanjutnya itu pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi, atau dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Selanjutnya itu ada asesmen pembelajaran. Nah, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kita itu sudah tidak asing dengan istilah asesmen ya atau penilaian. Ya, asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir itu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya itu ada alur asesmen. Alur asesmen yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran atau sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua itu merancang indikator atau memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, lanjut itu ada menyusun strategi asesmen. Nah, lanjutnya itu ada menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Nah, di sini ada disebut dengan rubrik rubrik ya. Nah, yang kelima,
Yang kelima, ia menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja peserta didik ya LKPD tadi. Selanjutnya mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir menyusun rapor. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajarannya. Di sini asesmen yang pertama itu asesmen sebagai proses pembelajaran atau disebut dengan asesmen as learning. Nah, asesmen as learning itu merupakan asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Nah, asesmen as learning itu masuk dalam asesmen formatif. Selanjutnya, asesmen untuk proses pembelajaran atau disebut juga dengan asesmen for learning. Nah, asesmen for learning itu berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, assessment for learning itu masuk dalam apa namanya asesmen formatif ya. Nah, beda dengan assessment of learning. Assessment of learning itu asesmen untuk melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, assessment of learning itu masuk dalam asesmen sumatif, beda dengan asesmen as learning dan juga asesmen for learning tadi ya. Kalau as learning dan for learning itu masuk dalam asesmen formatif, sedangkan kalau assessment of learning itu masuk dalam asesmen sumatif. Selanjutnya itu ada jenis asesmen. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa asesmen itu ada tiga. Yang pertama itu as, for, dan of. Kalau as dan for learning itu masuk dalam asesmen formatif, kalau of itu masuk dalam asesmen sumatif. Selanjutnya, selanjutnya itu ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuk asesmen formatif dan sumatif itu yang pertama diskusi kelas. Nah, diskusi kelas itu masuk dalam penilaian asesmen formatif ya, karena kan diskusi kelas itu dilaksanakan pada proses pembelajaran. Nah, diskusi kelas mengembangkan nah, manfaat dari diskusi kelas itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara siswa, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Lanjutnya itu ada drama. Ya, manfaat dari drama itu melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Selanjutnya itu presentasi. Nah, presentasi itu juga masuk dalam bentuk asesmen formatif, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Selanjutnya itu ada produk, mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni, dan yang terakhir itu ada tes lisan, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Nah, selanjutnya pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, atau kinerja produk, proyek, portofolio, maupun tes. Nah, selanjutnya itu tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yaitu ada pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Selanjutnya itu pengembangan bahan ajar. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar ya. Yang pertama itu bahan ajar harus bersifat variatif ya atau bervariasi. Bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Selanjutnya itu sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya itu kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermanfaat dan variatif. Dan yang terakhir itu buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif atau bahan ajar, guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Nah, yang terakhir itu ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Nah, di sini itu ada hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik ya. Ya, baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada materi modul ajar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kurangnya pemahaman dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.